Dari seluruh perasaan yang menghiasi jiwa manusia, ada satu perasaan yang lebih menonjol, berbeda dari yang lain. Perasaan yang paling signifikan, paling ikonik, dan paling sering dibahas dalam sepanjang sejarah keilmuan psikologi. Yaitu kecemasan. Kecemasan merupakan sebuah respon dari tubuh dan mental kita ketika dihadapkan dengan berbagai jenis ketidakpastian. Berbeda dengan perasaan takut yang biasanya objek ancamannya lebih konkret. Kita takut dengan binatang buas, kita takut dengan calon mertua, kita takut dengan kegagalan. Tapi kalau kita cemas, biasanya objek ancamannya kurang jelas atau abstrak. Kita cemas ketika mau datang ke sebuah acara, tapi nggak ada orang yang kita kenal. Kita cemas tentang pekerjaan ataupun bisnis yang saat ini sedang kita jalani. Dan kita cemas tentang kondisi kesehatan orang tua kita. Selama kita hidup, kita akan selalu diliputi oleh berbagai jenis kecemasan tentang berbagai hal yang ada di dalam hidup kita. Sampai akhirnya nanti kita... Oleh karenanya, muncul pertanyaan, apakah ada cara untuk menghilangkan kecemasan ini sejenak? Bisa nggak kita sedikit menepis, meminggirkan kecemasan ini, sehingga ada ruang, ada waktu di mana kita bisa bernafas dengan lega, tidak selalu dihantui oleh rasa sesak yang ada dalam dada. Oleh karena itu, hari ini aku mau menawarkan 4 jenis pendekatan yang bisa kamu gunakan untuk memahami kecemasan yang ada di dalam diri kamu. Sehingga harapannya di akhir video nanti, kamu sudah bisa membawa paling tidak 1 insight untuk menghilangkan kecemasan kamu. Oleh karenanya, mari kita mulai bahasannya. Oh sorry, kelupaan. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, aku mau sedikit memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namaku Nago, aku adalah seorang psikolog. Dan di channel ini, aku akan membahas tentang berbagai macam topik. Seputar psikologi, kesehatan mental, pengembangan diri, serta berbagai topik menarik lainnya. So, if you don't want to miss out, please consider subscribing. Kita mulai dari yang pertama, yaitu approach yang namanya psikodinamika. Ya, ini teori psikologi yang paling jadul kayaknya ya, paling klasik. Zaman-zamannya Freud, Jung, dan seterusnya. Anak psikologi pasti tahu. Meskipun di zaman sekarang, teori ini tuh sering dikritisi ya, karena banyak klaimnya yang nggak ilmiah, tapi menurutku masih ada beberapa insight yang applicable terhadap hidup kita. Karena bagaimanapun juga, ini adalah teori pendobrak, penggebrak, yang membuat kita akhirnya sadar bahwa pikiran manusia tuh bisa dipelajari. Jadi psikodinamika percaya bahwa manusia itu terdiri atas 3 hal, yaitu id, ego, dan super ego. Id merupakan dorongan naluriah yang ada di dalam diri kita. Sementara ego adalah kemampuan kognitif executive functioning untuk menyalurkan id tersebut. Sementara superego adalah value-value atau nilai-nilai standar sosial yang kita anggap ideal. Nah, ketika seorang mengalami kecemasan, maka yang terjadi sebenarnya adalah konflik antara id dan superego yang ada di dalam diri dia. Jadi ada sisi diri yang ingin menyalurkan kebutuhan, menyalurkan dorongan, memenuhi keinginan dalam dirinya, atau mungkin kebutuhan yang benar-benar mendasar dan naluriah, tapi dihalangi oleh apa yang dianggap benar dan tidak benar oleh standar sosial yang ideal. Ini kalau kamu agak bingung dalam penjelasannya, kamu bisa ulang video ini berkali-kali. Contoh yang sering digunakan waktu aku zaman kuliah dulu. Misalkan kamu sedang berada dalam sebuah kelas, dan kamu lapar. Kamu meraung-raung, ingin segera memenuhi perutnya dengan makanan. Tapi di satu sisi, kamu sadar bahwa kamu sedang di dalam kelas.
Dan di dalam kelas, kamu seharusnya bertingkah secara sopan. Gak boleh makan, harus memperhatikan lecturer di depan, gak boleh ribut, dan seterusnya. Nah, kecemasan terjadi ketika ada konflik. Kamunya ingin makan, sementara tidak boleh untuk makan di dalam kelas. Nah, apa yang ego lakukan? Ego berfungsi untuk menyalurkan dan memuaskan kedua sisi diri ini. Akhirnya, ego membuat keputusan untuk sementara kita makan permen dulu. Untuk menahan sedikit rasa lapar yang diharapkan oleh id, dan untuk juga tetap tidak melanggar aturan yang dimiliki oleh super ego. Contoh lain yang mungkin bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kamu, terkait dengan masalah yang sering kamu cemaskan. Katakanlah kamu baru aja bertengkar dengan orang tua kamu. Id kamu ingin marah terhadap mama ataupun papa kamu. Tapi super ego berkata bahwa kamu nggak boleh nggak sopan terhadap orang tua. Selama ada konflik antara id dan super ego, kamu akan selalu merasa cemas. Oleh karena itu, apa yang bisa kamu lakukan untuk meredakan kecemasan tersebut? Ego kamu harus berfungsi untuk mencari cara agar bisa memuaskan id dan super ego. Contoh, kamu nggak marah sama mereka, tapi kamu ngambek sama mereka. Kamu nggak marah sama mereka, tapi kamu ngeluh tentang kelakuan ajaib mereka di depan teman-teman kamu. Atau kamu nggak marah sama mereka, tapi kamu ngata-ngatain mereka dengan adik ataupun kakak kamu. Jadi, kunci untuk mengatasi kecemasan dari perspektif psikodinamika adalah untuk menemukan cara memuaskan id sambil tidak melanggar super ego. Itu yang pertama. Kita lanjut ke approach yang kedua. Approach yang kedua adalah approach cognitive behavioral. Kita tulis dulu di sini, cognitive behavioral. Ya maafkan, tulisan saya jelek. Ini adalah approach yang biasanya dipopulerkan oleh Beck, Pavlov, Skinner, dan seterusnya. Tokoh-tokoh dengan pemahaman cognitive behavioral percaya bahwa segala jenis perilaku manusia itu tidak datang begitu saja. Itu merupakan hasil ekspresi dan pembelajaran dari pikiran yang ada di dalamnya. Jadi, ada pikiran yang mempengaruhi perasaan, yang mempengaruhi juga perilaku. Wah. Nah, kurang lebih gitu. Jadi, ketika seluruh proses pikiran, perasaan, perilaku ini lancar-lancar aja, ya kamu nggak akan merasa cemas dan perilakumu juga tidak akan terganggu. Tapi, pasti akan ada suatu situasi yang mengguncang seluruh proses ini. Contoh, kamu melamar lowongan pekerjaan yang selama ini kamu idam-idamkan. Tapi setelah hasilnya keluar, kamu dinyatakan gagal. Kalau pikiran kamu stabil dan baik-baik aja dan rasional, maka kamu bisa mikir kayak, ya namanya nyoba, kadang diterima, kadang ditolak. Apalagi kondisi perekonomian lagi sulit. Jadi ya udah, makanya aku gagal, but it doesn't define me as a person. Ketika kamu bisa mikir seperti itu, ya perasaanmu akan cenderung relatif stabil. Kamu tidak akan terganggu dan kamu bisa melanjutkan ke perilaku-perilaku konstruktif lainnya. Misalkan memperbaiki diri, memperbaiki CV, atau mungkin kamu bisa melamar ke pilihan kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi ketika pikiran kamu tanda kutip terganggu, atau yang mungkin orang-orang CBT sering katakan sebagai irrational belief, maka kamu akan berpikir seperti, kenapa aku bisa gagal? Bukankah seharusnya aku tidak membuat kesalahan sama sekali? Segala jenis pekerjaan yang aku lakukan harus berhasil. Aku tidak boleh mengalami kegagalan. Ketika kamu punya pikiran seperti itu, dan ketika akhirnya kegagalan itu terjadi, maka kamu akan cemas. Dan ketika kamu cemas, segala jenis gerak-gerik perilakumu akan dihantui oleh kegelisahan, sehingga akhirnya membuat apapun yang kamu lakukan menjadi semakin kacau. Mungkin ini yang juga sering kamu alami.
Oleh karenanya, kalau menurut approach cognitive behavioral, yang perlu kita perbaiki adalah pikirannya terlebih dahulu. Kita bisa mencoba mengubah irrational belief menjadi rational belief. Inilah yang dilakukan oleh para cognitive behavioral therapist. Salah satu contohnya yang menurutku cukup ngena di kepalaku adalah kita bisa mengganti kata seharusnya jadi sebaiknya. Contoh, aku seharusnya mendapatkan ranking 1. Itu sangat menekan dan stressful buat kamu yang memiliki pikiran tersebut. Tapi kita bisa menggantinya menjadi aku sebaiknya mendapatkan ranking 1. Jadi kita tetap mengarah ke arah yang baik, tapi tidak absolut. Hal yang serupa kamu juga bisa terapkan ke keluarga. Misalkan, aku harus memiliki hubungan yang baik dengan orang tuaku. Tapi kenyataannya kan tidak semua orang tua juga baik gitu loh. Dan susah buat kita untuk punya hubungan yang baik dengan mereka. Oleh karena itu, kita bisa menggantinya menjadi aku sebaiknya punya hubungan yang baik dengan orang tuaku. Jadi kalau sebelumnya absolut 100%, sekarang mungkin ya 70%. Kita berusaha yang terbaik, tapi kalau nggak terjadi, kalau gagal, ya nggak apa-apa. Dengan demikian, tidak ada tekanan absolut yang kamu berikan untuk dirimu sendiri, sehingga memperkecil kemungkinan untuk cemas. Itulah pendekatan cognitive behavioral. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga. Sekarang kita masuk ke approach yang nomor 3, yaitu neuropsychology. Seiring perkembangan zaman, manusia pelan-pelan mulai sadar bahwa jangan-jangan segala jenis pikiran, perasaan, maupun mental faculty lainnya itu tuh sarangnya bukan di jiwa, melainkan di otak. Akhirnya dilakukanlah banyak riset, eksperimen, penelitian untuk melihat apa hubungan antara dinamika otak dengan perilaku kita sebagai manusia. Itulah yang dinamakan dengan neuropsychology. Dan setelah ditelusuri di otak kita, ternyata ditemukan bahwa di tengahnya itu ada sebuah organ yang berukuran seperti kacang almond kecil yang dinamakan amigdala. Nah, amigdala inilah yang ternyata berfungsi sebagai pusat pengendali emosi manusia. Jadi ternyata biang keroknya ya, dia ini. Ketika kita berhadapan dengan ancaman, katakanlah dengan binatang buas, maka amigdala inilah yang akan berfungsi sebagai alarm. Dia akan memerintahkan, memberi komando untuk tubuh kita agar lebih waspada, lebih siaga, lebih alert. Inilah yang kita kenal dengan namanya kecemasan. Ini adalah bagian dari otak kita yang berevolusi untuk menjaga survivability kita sebagai manusia. Memastikan kita tetap bertahan hidup di dunia yang kejam ini. Tapi masalahnya alarm amigdala ini sering kali rusak. Maksudnya gimana rusak? Amigdala sering bertindak sebagai alarm yang berbunyi keras dan tidak peduli apakah ancamannya besar atau kecil. Apakah ancamannya nyata atau tidak nyata. Contoh, katakanlah kamu sedang berjalan-jalan di tengah hutan dan kamu bertemu dengan seekor harimau. Amigdala kamu berbunyi memerintahkan tubuhmu untuk siaga, badan menegang, jantung berdegup kencang, keringat mulai bercucuran. Itu adalah reaksi yang normal. Wajar kamu kayak gitu kalau ketemu dengan harimau. Tapi masalahnya kita seringkali berbaring di kasur kita tengah malam dan ketika ada chat WA yang tiba-tiba masuk, ting! Kecemasan itu malah muncul waktu itu. Jantung berdegup kencang, badan menegang, keringat bercucuran, padahal ancamannya jauh lebih kecil daripada harimau tersebut. Nah, inilah momen di mana kecemasan itu mulai menjadi masalah. Tools yang awalnya kita kembangkan untuk menjaga keberlangsungan hidup kita sebagai manusia, malah mulai mengganggu kesejahteraan hidup kita sehari-hari. Inilah yang perlu diselesaikan. Kalau kita berbicara tentang approach secara fisik, maka ada banyak
aktivitas-aktivitas fisik yang kita bisa lakukan, kita jalankan di keseharian kita demi menjaga kesehatan otak dan mental kita. Contoh yang sering klien aku lakukan, ada olahraga, tidur yang cukup, mungkin mengurangi doom scrolling, makan yang sehat, serta aktif melakukan kegiatan yang menyehatkan mental, seperti yoga, meditasi, dan seterusnya. Sehingga kamu memastikan bahwa kondisi fisik kamu sehat, kondisi otak kamu juga sehat, sehingga jiwa kamu pun bisa tenang. Inilah yang ditawarkan dari approach ketiga, yaitu neuropsychology. Nah, sampailah kita ke approach yang terakhir, alias approach keempat. And I save the best for the last. Because this one is my favorite. Entah kenapa dari sekian banyak approach yang ada di dunia psikologi, approach inilah yang paling menetap dalam diriku. Yaitu humanistic / eksistensial. Ini adalah approach yang dipopulerkan oleh tokoh-tokoh seperti Rogers, Frankl, Erikson, dan lainnya. Nah, bagaimana teori ini atau approach ini memandang kecemasan? Sekarang aku akan jelaskan pelan-pelan. Kalau kamu lihat dari ketiga approach yang ada tadi, dari psikodinamika, cognitive behavioral, dan juga dari neuropsychology, semuanya melihat kecemasan sebagai suatu masalah yang perlu segera dihilangkan. Sementara tokoh-tokoh humanistik eksistensial menyadari bahwa jangan-jangan kecemasan bukanlah sebuah tanda masalah. Jangan-jangan kecemasan merupakan bukti bahwa kamu sedang benar-benar menghidupi hidup kamu. Karena kalau kita coba untuk berkaca ke dalam diri kita akan menemukan bahwa hal-hal yang biasanya membuat diri kita cemas merupakan hal-hal yang penting buat diri kita. Pekerjaan kita, spiritualitas kita, keluarga kita, hubungan kita, dan seterusnya. Dan wajar buat kita untuk cemas terhadap berbagai hal tentang hal-hal tersebut. Contoh, misalkan aku sering cemas tentang anakku. Apakah dia sudah makan cukup atau enggak? Makanannya sehat atau enggak? Apakah dia kebanyakan screen time atau enggak? Apakah dia sudah tidur lebih cepat atau enggak? Seringkali kecemasan ini membuat aku stres dan tertekan sehingga aku akhirnya marah-marah ke dia. Padahal kalau dipikir-pikir, aku cemas karena aku sayang terhadap dia. Dan aku sendiri yang memilih untuk punya anak, untuk terjun ke dunia ataupun situasi yang mencemaskan ini, karena ini merupakan suatu hal yang berharga buatku. Jadi ini adalah harga dari pilihan yang aku harapkan terbaik untuk diriku. Jadi, kecemasan merupakan sebuah pengingat bahwa masih ada hal-hal yang kita bisa lakukan untuk menjaga hal-hal yang berharga buat diri kita. And if you are not willing to do it, it's fine. Because no one force you to do it. Kamu nggak harus melakukannya. Kalau kamu nggak pengen segitunya mikirin pekerjaan kamu, ya silakan. Kalau kamu nggak pengen segitunya menjaga, mereparasi, memperbaiki hubungan dengan keluargamu, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa itu hal yang penting buat kamu, maka kamu lakukanlah dengan menghadapi kecemasan-kecemasan tersebut. Nah, itulah pendekatan humanistik eksistensial. Oke, mungkin cukup sekian video hari ini. Semoga penjelasanku tentang keempat approach ini bisa memberikan sedikit pencerahan terhadap kecemasan yang sedang ada di dalam diri kamu. Dan yang lebih penting, semoga kamu menemukan dan memilih approach mana yang paling cocok buat kamu. Karena pada akhirnya aku percaya bahwa keilmuan psikologi ataupun kesehatan mental itu adalah tentang perjalanan menemukan narasi yang paling sesuai untuk kerumitan dalam jiwa diri kita masing-masing. Kalau misalkan dalam proses perjalanan ini kamu masih merasa kesulitan dan kamu membutuhkan konseling, kamu bisa memeriksa informasi untuk konseling denganku di link yang ada di deskripsi video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.